Pikir-pikir apanya dong. Dia punya apa? Ku tertarik. Pikir-pikir apanya dong. Dia punya apa? Sungguh mati aku tertarik. Mungkin itu rambutnya, botak keningnya, semuanya biasa saja. Coba aku lihat lagi, yang mana yang menarik. Oh yeah. Mungkin itu matanya, hidungnya, semuanya biasa saja. Makin aku memandangnya, makin aku jatuh cinta. Apanya dong, apanya dong, Apanya dong, dang ding dong. apanya dong, dang ding dong, dang ding dong. Apanya dong, apanya dong, apanya dong, dang ding dong. Apanya dong, dang ding dong, dang ding dong. Sergedeg-gedeg-gebrek, cuk-cuk-gubrek-gubrek. Ada Titiek Puspa. Eyang Titiek Puspa. Tante aja lebih Gue muda. sudah punya cicit. Oh ya, Eyang, tapi tante lebih muda. Oh ya, lumayan buat hari-hari ya. Ya. Silakan Eyang. Silakan, Eyang. Halo. Oke, Tadi jadi saya udah dipijitin. udah dipijitin? Udah dipijit. Enak. Dikuat. Eyang ini umurnya berapa ya? Hah? Eyang Titiek ini umurnya berapa? Lahir tahun 37. Lahir tahun 37. 37. Oke, berarti 879. Ya, 3 bulan lagi 79. 3 bulan lagi 79. Oke, dan itu tadi Masih muda ya. masih muda. Gandeng sama ini. Iya, iya. Yang itu udah tua nyakitin lagi. Ya. Nah, kalau lagu Aku apanya? nggak apa-apa ya. Apanya dong ini adalah lagu salah satu ciptaan Tante Titiek Puspa yang timeless, tidak pernah mati sampai sekarang. Saya nggak tahu, adik-adik pernah dengar lagu apa-apanya dong? Oh, padahal belum Tenan. lahir. Pada saat itu belum lahir, tapi Beneran. sudah Tenan. Gak gitu-gitu. luar biasa ya. Lagu yang sudah lama. Lagu yang sudah lama dibuatnya sudah berpuluh-puluh tahun. Enggak terlalu lama. Oh, enggak ya? Enggak. Tahun 83. Ya lama. Oh, lama. Lagu yang sudah lama dibuat berpuluh-puluh tahun tapi sampai sekarang masih orang ingat, masih orang menyanyikan dan masih mengadu tenar dengan lagu Lelaki Kardus ya. Oke, kita punya Lelaki Kardus. ya ada itu lagu alay gitu Oh lah. my God, yang dinyanyiin anak kecil. Oh, iya, Oke. iya benar. Oh. Iya, itulah merusak moral bangsa yang begitu-gitu itu. Tapi Untungnya aku belum pernah dengar. saya juga belum pernah dengar, saya cuma dengar cerita aja sih. Tante. Dan kayaknya nggak usah ya. Nggak usah didengar ya. Iya, nggak baik juga kayaknya ya. Bener, iya Nggak tahu bener. masa anak kecil nyanyian Lelaki Kardus. Ya pokoknya lagi fenomena itu lagi begitu sekarang. Tapi kita lihat dulu kumpulan karya dari Eyang Titiek Puspa. Silakan. Ya itu mengenai anak-anak ya. Kalau karya saya sih udah ya dari aku baru bisa bikin lagu tahun 63 tua menjelang 64. Baru bikin lagu Baru setelah bikin. tua gitu, Eyang maksud Enam. Eyang. Hah? Setelah tua. Tahun 1963 ke 4 baru bikin lagu. Sebelum itu aku nyanyiin lagunya orang dulu. Bagus-bagus ya orang ya bikin lagu. Tuhan tuh wah nggak ngerti. Yang ini bisa bikin yang begitu melodius, yang ini bisa yang gembira, itu yang udah pokoknya aku tuh kagum dulu sama pencipta tuh kalau nggak saya bilang orang gila ya
putusan Tuhan gitu loh. Tapi saya mau bernostalgia dulu. Apa tuh? Saya mau lihat karya-karyanya Eyang Titi. Coba putar. Kalau sayang anak, jangan banyak anak, biar sempurna membesarkannya. Dan kau terima, kapan lagi kita kan bercanda? Kapan lagi bermanja? Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga, bibir senyum, kata halus merayu memanja. Itu sekian tahun yang lalu, sekarang tone saya udah menurun. Kalau sekarang gimana? Ya sudah turun. Coba nyanyi yang kupu-kupu malam. Seperti apa Tante? Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Udah turun. Kalau dulu tadi kan ini hidup masih segitu ya. Sekarang udah turun. Makanya jangan mau tua tuh suara juga turun. Itu harus justru mau tua Tante. Aduh, saya mah pengen tua. Oh iya? Iya tuh. Oh janganlah. Terus saya maksudnya gimana Tante? Nggak tua terus maksudnya udahan gitu saya? Enggak Tante, saya mau tua, Iya, saya mau udah. Saya juga Tante, saya Enggak. maunya sama yang tua. Oh. Iya. Enggak ya, masih muda ya? Masih muda. Masih muda. Gitu. Mas jadi ketawain sama Mama Ayu. Dia mah emang sentimen sama saya. Oke, Eyang Titi ini udah berkarya berapa tahun ya? Kalau lagu ya yang itu mulai tahun 63 itu sampai kemarin 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu aku masih bikin lagu untuk anak-anak Indonesia. Setahun yang lalu? Heeh. Judulnya? Aku bangga jadi anak Indonesia. Kau dan aku Indonesia. Cintailah cinta. Honohini. Masih ada apa ya ada beberapa deh. Oke, kenapa konsen sekali dengan lagu-lagu anak-anak Indonesia ini? Karena anak-anak Indonesia sekarang itu yang terutama anak-anak kurang diberi jatah. Jadi mereka tidak diberi jatah untuk lagu-lagu yang memang kekanak yang dalam versi anak-anak yang sesungguhnya. Jadi makanya anak-anak sekarang itu mencari lagu yang dinyanyi kakak-kakak, tante-tante malah eyang-eyang. Jadi lagu yang bukan milik dia yang dia nyanyiin. Lagunya ada di sini ya, yang Cikambil ya. Iya. Ini ya CD-nya ya, yang ya. Jadi saya membuat ini dedikasi saya untuk Ini anak-anak Eyang? Indonesia. Ya. Nih, ini adalah saya buat ini anak-anak ini. Ada yang bapaknya dari Jerman, ibunya Indonesia. Ada yang bapaknya dari Kamerun, ibunya Indonesia. Ada yang bapaknya dari Chinese, ibunya Jawa. Ada lagi yang Jerman, ibunya dari Sulawesi. Boleh. Ini ada dijual yang, di mana? Yang ya, dijual ini di mana? nanti baru akan dijual itu nih anak-anaknya. Tadinya SMP, sekarang udah SMA. Jadi aku taruh di mana gitu ya. Siapa yang mau ikut, yang mau bikin. Tapi udah dijual ya? Akan. Akan dijual? Tapi ini saya bukan menjual untuk mencari uang buat saya. Tapi saya ini inginkan untuk bisa dinyanyikan anak-anak SD. Oke, baik saya bicara dulu ya. Ini adalah lagu yang dibuat khusus untuk anak-anak. Sebenarnya kita tahu bahwa sekarang itu memang kita itu lagi masuk ke dalam sebuah dilema di mana anak-anak itu nggak punya hiburan dan nggak punya lagu-lagu yang tepat buat mereka ya. Kita tahu lah anak SD, anak kecil aja nyanyinya udah nyanyi lagu-lagu dewasa, nyanyi lagu percintaan. Bayangin itu anak SD. Anak SD udah nyanyi lagu percintaan, galau hidupnya. Baru SD udah galau hidupnya. That's actually true itu. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Ini saya selalu ngomong ketika kalau saya lagi ada book signing sama Aska.
Aska itu, ini banyak yang protes. Aska itu bahasa Indonesianya jelek banget. Apa tuh? Anak saya, Aska. Bahasa Indonesianya jelek. Oh sama. Nah, Cicit saya juga gitu. betul. Dan banyak yang protes, oh ini kan kok bahasa Indonesia jelek, kenapa nggak diajar bahasa Indonesia ngomong bagus dan sebagainya. Saya bilang nggak apa-apa, dia belajar bahasa Inggris, ntar bahasa Indonesia bisa sendiri. Dan salah satu penyebabnya, jujur salah satu penyebabnya adalah supaya dia nggak nonton sinetron-sinetron dan lagu-lagu Indonesia yang kacau-kacau itu. Karena jadi tontonan dia Disney, tontonan dia itu gitu. Karena kalau dia anak kecil udah mulai nonton sinetron-sinetron seperti itu, anak kecil udah mulai bergaya orang dewasa, anak kecil terkenal, wanita terkecil terkenal karena jalannya mirip Syahrini. Kalau jalannya kecil mirip Syahrini, besarnya mirip siapa? Itu pertanyaan yang harus kita tanya terus. Nah ini adalah kalau Anda ingin anak-anak Anda maju ke depan, punya bangsa yang baik, punya penerus yang luar biasa, berikan mereka tontonan, berikan mereka acuan, berikan mereka lagu yang layak patut didengar, bukan lagu, bukan tontonan yang menghancurkan bangsa. Bangsa kita bisa hancur dari bangsa kita sendiri loh. Enak, anak-anak kecil nyanyi lagu-lagu dewasa, wow terkenal penyanyinya, terkenal lagunya, tanpa mengingat bahwa generasi kita semakin lama semakin hancur. Jadi dukung lagu-lagu yang baik, dukung tayangan-tayangan yang baik untuk anak Indonesia. Ingat, harus ingat. Oke? Kalau kecilnya jalannya mirip Syahrini, besarnya jalan mirip Miyabi. Oke? Sama. Adalah teman saya dari Jepang. Eyang nanya siapa? Siapa sih? Nah, Eyang ini membuat ini pakai modal sendiri ya? Iyalah. Ya aku kan punya utang banyak sama Tuhan, sama negeriku. Kalian hidup bisa enak begini dari mana? Dari Indonesia. Nah apa yang akan kita berikan pada Indonesia? Saya tahu mesti banyak juga yang adik-adik ngasih buat anak yatim piatu, buat ini. Sekali dimakan besok udah selesai. Tapi kalau ini lagu-lagu, di sekolah anak-anak di-streskan supaya dapat ranking. Tapi di sininya kering. Karena there is no touch of love. Jadi kita harus memberikan sentuhan cinta sesama, ya, cinta negeri, cinta alam semesta, cinta Tuhan, cinta guru, cinta semuanya. Nah, di sini makanya ada cintailah cinta. Ini sifatnya itu. Kau dan aku Indonesia. Jadi walaupun ada yang hitam, ada yang cipit, ada yang keriting, kalian Indonesia juga tempat tinggalnya di Indonesia. Nah, itulah makanya karena saya merasa sudah dibahagiakan oleh Indonesia. The next generation is anak-anak SD. Nanti anak-anak kalian, mbak-mbak, adik-adik di sini, cucu-cucunya kalian yang akan memegang tempuk pemerintahan adalah anak-anak SD yang sekarang. Jadi harus kita beri pelukan hangat untuk memberikan satu semangat bahwa aku bangga jadi anak Indonesia. Anda bangga enggak? Bangga enggak? Bangga. Sekali lagi. Bangga. Itulah karena anak-anak kebanyakan sudah terlalu banyak main iki apa jenenge kuncul-kuncul Gadget. Kucuk ya, kucuk. Sekarang mainannya itu Pokemon Go. Iya sendiri, jadi menjadi selfish. Kalau dulu, lo sini main yuk tak kumpet yuk anu gitu kan. Kalau di sini sekarang gak. Edan suwe-suwe. Jadi dengan lagu ini, di sini ini ada dua, satu yang hanya didengarkan, yang satu DVD. Jadi bisa karaoke. Nah, anak-anak sekolah misalnya diajarkan ini, dia habis nyanyi Indonesia Raya, terus kemudian aku bangga jadi anak Indonesia, sudah ada musiknya di sini. Jadi tinggal minus one-nya sudah ada. Jadi mau nyanyi lagu apa aja di sini. Jadi lengkap ya? Lengkap. Oke, mudah-mudahan nanti kita bahas lagi ini segera beredar dan belilah buat orang tua, putarkan di rumah buat memacu semangat anak-anaknya menjadi anak-anak penerus bangsa. Ingat, penerus bangsa kita, penerus pemerintah kita, orang-orang yang akan memimpin bangsa Indonesia nanti adalah
mereka yang sekarang berada di SD. Dan kalau sekarang mereka yang berada di SD hafal lagunya Kereta Malam, Sakitnya di sini. Sakitnya di sini, saya nggak Aku bisa. mau yang kedua. Apa itu? Aku mau yang kedua. Aku mau yang kedua, nyanyinya seperti itu. Saya nggak tahu ketika mereka memimpin bangsa kita nanti seperti apa bangsa kita. Oke? Jadi dukung karya-karya yang memang untuk anak, diberikan untuk anak. Lanjut lagi setelah satu ini.